Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doharmansyah Putra, peserta Diklat Profesi Fisikal Medis tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proteksi radiasi di ruang siang fluoroskopi. Pada dasarnya, radiasi itu adalah setiap proses di mana energi bergerak tanpa melalui media atau melalui ruang dan akhirnya diserap oleh benda lain. Klasifikasi radiasi itu ada dua. Yang pertama, radiasi pengion, radiasi yang mampu mengionisasi materi yang dilaluinya. Lalu, yang kedua, radiasi non-pengion, radiasi yang tidak menyebabkan terjadinya ionisasi pada materi yang dilaluinya. Nah, radiasi ini dibagi dua, ada radiasi pengion dan non-pengion. Radiasi pengion terdiri dari gelombang elektromagnetik, yaitu sinar X dan gamma. Lalu yang kedua itu partikel, alfa, beta, dan neutron. Untuk radiasi non-pengion, itu ada dua, ada perambatan cahaya dan ada perambatan panas. Sumber radiasi itu dibagi dua, yang pertama dari alam, yang kedua dari buatan. Nah, yang dari alam ini terdiri dari radio kosmik, radiasi terestrial, radiasi internal. Lalu yang dari buatan itu terdiri dari zat radioaktif, zat yang dibuat, radioaktif yang dibuat. Lalu yang kedua pesawat sinar X, yang dibangkitkan oleh elektroda katoda. Yang ketiga akselerator pada pesawat Linek, yang dibangkitkan. Lalu reaktor nuklir, yang ada di reaktor nuklir. Nah, efek radiasi pada sel tubuh, ketika radiasi mengenai tubuh dan melalui sel, dia akan terjadi 3 tahap. Yang pertama, sel putih yang tidak mempunyai efek, atau selnya mati, dia memiliki efek sementara, tetapi tidak ada efek kecuali selnya mati dalam jumlah banyak. Itu baru ada efeknya. Lalu yang ketiga itu selnya bermutasi. Nah, ini bisa terjadi bukan pada sel reproduksi atau pada sel reproduksi. Bisa langsung selnya mati dan tidak punya efek. Lalu untuk sel reproduksi ada efeknya tertunda dan dia bisa menjadi efek genetik atau keturunan atau langsung menjadi sel kanker. Nah, tahapannya, jika terjadi ionisasi, akan terjadi kerusakan pada DNA. Nah, itu bisa menjadi proses perbaikan. Ada yang perbaikan sempurna, selnya tetap hidup. Lalu ada yang perbaikan tidak sempurna, bisa terjadi abrasi kromosom atau sel yang bermutasi. Jika sel yang bermutasi, dia akan tetap hidup. Jika dia terjadi abrasi kromosom, bisa terjadi sel mati atau selnya tetap hidup. Nah, jika terjadi modifikasi ekspresi gen, dia akan mengalami kematian sel yang aktif dan selnya akan langsung mati. Nah, jika sel terpapar radiasi, dia akan terjadi perbaikan secara enzimatis, terjadi sel mati atau sel hidup. Jika sel hidup bisa menjadi sel normal atau sel abnormal. Nah, itu akan menimbulkan efek stokastik, tertunda, dan efeknya itu akan menimbulkan katarak, kanker, atau efek pewarisan. Nah, jika selnya mati, dia akan mengalami disfungsi organ. Itu akan menjadi efek deterministik, efeknya segera, dan akan menimbulkan eritema, sterilitas, atau retardasi mental. Nah, untuk efek radiasi pengion itu ada dua. Yang pertama itu efek stokastik, di mana tergantung pada frekuensi pemajanan. Tingkat keparahan tidak tergantung pada dosis. Contohnya itu mutasi gen, kerusakan gen kromosom, cacat bayi dalam kandungan, dan karsinogen atau penyebab kanker.
Lalu yang kedua itu ada efek non-stokastik deterministik. Efek yang ditimbulkan tergantung pada frekuensi dan dosis. Efek ini terjadi karena adanya kematian sel. Contohnya eritema pada kulit, katarak pada mata. Nah, ini ada dua layer. Yang pertama itu efek deterministik. Timbul bila dosis yang diterima di atas dosis ambang. Dan umumnya timbul beberapa saat setelah terpapar. Nah, ini dia mengenal batas ambang. Nah, dia akan langsung naik setelah dia terpapar radiasi. Nah, jika efek stokastik seperti ini, dia tidak mengenal batas ambang dan baru akan muncul setelah masa laten yang lama. Jadi efeknya bisa jangka lama. Lanjut tentang dosimetri radiasi. Dosimetri radiasi itu adalah pengukuran perhitungan atau penilaian dosis radiasi pengion yang diserap oleh suatu benda. Biasanya tubuh manusia, baik secara internal atau eksternal. Nah, di dalam dosimetri radiasi itu ada yang disebut dengan paparan, yaitu jumlah muatan deki yang terbentuk dalam udara dengan massa dm. Nah, dengan persamaan X sama dengan deki per dm. Satuan paparan mengikuti satuan internasional yaitu coulomb per kilogram. Satuan lamanya itu terdiri dari Ronsen ya. Satu Ronsen itu 2,58 kali 10 pangkat minus 4 coulomb per kilogram. Lanjut yang kedua itu laju paparan. Laju paparan itu adalah besar paparan per satuan waktu. Dengan persamaan X sama dengan dx per dt. Ini X-nya itu besar paparan. T-nya itu adalah 1. Nah, satuan paparan mengikuti satuan internasional yaitu coulomb per kilogram detik. Fluence dan energi fluence. Fluence atau fluence partikel adalah jumlah partikel Dn yang menembus tegak lurus pada suatu luasan, suatu bidang dA. Dengan ini, mega sama dengan dn per dA. Nah, energi fluence adalah energi radian dr yang menembus tegak lurus pada satu satuan luas bidang dA. Persamaannya dengan V sama dengan dr per dA. Kerma. Kerma adalah suatu kuantitas radiasi yang menyatakan banyaknya energi yang ditransferkan dari sumber partikel tidak bermuatan ke partikel bermuatan di suatu volume. Dengan persamaan K sama dengan dETR dibagi dm. Energi yang ditransferkan dibagi massa atau muatan. Lanjut untuk dosis serap. Dosis serap itu energi yang diberikan per satuan massa medium pada volume tertentu, digunakan untuk ionisasi dan eksitasi sepanjang lintasan elektron. Dengan persamaan D sama dengan dE im dibagi dm. Nah, satuan dosis serap itu mengikuti SI, satuan nasional, yaitu joule per kilogram atau Gray. Satuan lamanya itu 1 Gray sama dengan 100 Rad. Dosis ekivalen. Nah, dosis ekivalen ini dosis organ yang dikalikan dengan faktor bobot radiasi atau WR untuk menghitung keefektifan radiasi dalam menyebabkan kerusakan di tingkat biologi. Satuan dari dosis ekivalen adalah sievert. Nah, satuan lamanya ini 1 sievert sama dengan 1 rad. Dengan bersamaan HT sama dengan WR dikali DT. Nah, ini faktor bobot radiasi tadi ya, yang disebutkan di dosis ekivalen. Lanjut untuk dosis efektif.
Dosis efektif itu perkalian dari dosis ekivalen dengan faktor bobot organ atau WR. Nah, persamanya itu E sama dengan WT dikali HT. Satuan dari dosis efektif adalah Joule per kilogram dengan sebutan Sievert. Satuan lamanya itu rem, dengan satu relasi 1 Sievert itu 100 rem. Nah, ini bobot organ pada dosis efektif. Nah, insiden Erkerma INAC ini perhitungan untuk menentukan besarnya dosis radiasi yang diterima oleh pasien. Itu ya. Kerma udara yang diukur pada jarak fokus ke detektor 100 nih, jarak fokus ke detektor nih 100 ya, tanpa hamburan balik atau scatter. Untuk lebih mudahnya, detektor dipasang kurang lebih 23 cm atau 40 cm di atas meja pasien. Lalu hal tersebut untuk mereduksi menghindari adanya hamburan balik. Jadi diatur jaraknya ya antara detektor dengan pasien. Nah, ini dengan kata lain kerma udara tanpa backscatter untuk perhitungannya. Nah, lalu ada perhitungan esak kerma udara dengan koreksi backscatter atau BSF ya. Mengkalikan nilai INAC yang tadi kita dapat dengan faktor hamburan balik. Tergantung pada tegangan potensial tabung, total filtrasi, atau ukuran kolimasi. Nah, itu untuk menentukan berapa nilai esaknya. Nah, esak ini sama dengan ESD, Entrance Surface Dose, atau Entrance Skin Dose. Nah, bisa dilihat di sini. Ini adalah pengukuran insiden Erkerma di sini, atau tanpa backscatter. Nah, untuk pengukuran esaknya itu, kita mengukur di daerah sini, detektornya. Ini target organ. Berapa sih yang mau kita tahu dosis radiasi yang diterima oleh pasien? Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke proteksi radiasi. Di mana topik kita yang pertama itu pembahasan kita tentang proteksi radiasi. Proteksi radiasi itu adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi. Jadi, kita harus tahu apa saja proteksi yang ada di SIAM. Kita menggunakan peralatan apa aja dan dosimetrinya seperti apa gitu. Nah, sebelumnya kita harus tahu juga tentang prinsip proteksi radiasi. Yang pertama itu ada justifikasi, optimisasi, dan limitasi. Nah, justifikasi itu resiko yang ditimbulkan lebih kecil daripada manfaat yang didapat. Untuk optimisasi, pembatasan dosis, dan tingkat paduan untuk paparan medis. Nah, limitasi, NBD, nilai batas dosis, pekerja maupun masyarakat. Nah, untuk pengendalian bahaya radiasinya, kita mengatur dengan waktu, jarak, dan penahan radiasi. Waktu ini kita sebisa mungkin, secepat mungkin berinteraksi dengan sumber radiasi. Lalu jarak, kita sebisa mungkin jauh dari sumber radiasi. Lalu penahan radiasi ini sebisa mungkin kita menggunakan shielding sebagai penahan radiasi atau perlindungan radiasi kita. Itu untuk pengendalian bahaya radiasi. Nah, pengendalian bahaya radiasi ini dibagi menjadi ada klasifikasi pekerja dan pembagian daerah kerja, pemasangan tanda bahaya radiasi di sekitar ruang pemeriksaan atau di ruang radiologi. Terus kita mengikuti pelatihan proteksi radiasi untuk mengupdate ilmu pengetahuan kita. Lalu kita membuat prosedur kerja proteksi radiasi. Dan kita melakukan audit perlengkapan dan prosedur radiasi.
proteksi radiasi. Nah, karena kita membahas tentang proteksi radiasi di fluoroskopi SIAM, nah kita harus mengenal dulu nih, pesawat fluoroskopi itu apa sih? Nah, pesawat fluoroskopi ini adalah pesawat sinar X yang memiliki penguat fluoresensi yang dilengkapi dengan monitor yang mencitrakan objek. Itu ya. Nah, jenisnya apa aja sih pesawat fluoroskopi itu? Yang pertama itu ada radiografi fluoroskopi, yang kedua ada SIAM, yang ketiga ada penunjang SWL, yang keempat itu pengukuran densitas tulang. Itu macam-macam jenis pesawat fluoroskopi. Nah, perlengkapan proteksi radiasi di ruang SIAM fluoroskopi. Yang pertama itu ada apron PB itu minimal 0,5 depan dan 0,25 di bagian belakang. Lalu yang kedua ada kacamata PB minimal 0,5 mm. Lalu yang ketiga itu ada pelindung tiroid dengan ketebalan 0,5 mm dan sarung tangan PB kurang lebih ketebalannya 0,5. Nah, alat ukur radiasinya itu kita mempunyai personal dosimetri digital atau yang berskala, ya, atau kita menggunakan TLD. Bisa TLD yang di dada, TLD saku, atau TLD ring yang untuk di tangan. Oke, lalu bagaimana cara kita mengendalikan proteksi radiasi di ruang SIAM? Nah, ini kita akan membaginya menjadi dua. Ada yang untuk pasien, ada yang untuk staf. Mari kita bahas satu-satu seperti apa. Oke, yang pertama itu proteksi radiasi bagi pasien pada fluoroskopi. Nah, ini yang pertama itu memaksimalkan jarak antara tabung sinar X dan pasien sejauh mungkin. Nah, jadi kita mengatur jarak tabung sinar X di sini dan pasien di sini. Ini image reseptor. Nah, sebisa mungkin kita memaksimalkan jarak aja. Jadi semakin jauh tabung sinar X dari tubuh pasien, yang dosis yang diterima juga semakin kecil. Dan hamburannya juga semakin kecil. Seperti itu. Nah, yang kedua itu kita meminimalkan jarak antara pasien dengan reseptor citra. Nah, seperti ini. Misalkan ini tabung sinar X-nya dan ini reseptor citranya. Jadi, sebisa mungkin reseptor citra ini dekat dengan tubuh pasien agar scatternya itu kecil dan dosis yang diterima oleh pasien juga kecil. Nah, tetapi kalau misalnya dia jauh sekali dengan reseptor citra, ini akan menerima dosis radiasi yang cukup besar dan scatternya juga cukup besar. Lalu yang ketiga itu kita meminimalkan waktu pada pemeriksaan. Nah, ini kita bisa menginfokan ke dokter intervensi yang mengerjakan tindakan di fluoroskopi untuk memaksimalkan waktu pemeriksaan. Maksudnya sebisa mungkin, secepat mungkin pada saat tindakan di fluoroskopi. Jadi jangan terlalu lama-lama pada saat melakukan penyinaran. Lalu selanjutnya gunakan pulse dengan laju tangkapan serendah mungkin untuk memperoleh citra dengan kualitas yang dapat diterima. Nah, di sini ada dua pulse. Yang pertama itu ada 15. Yang kedua itu ada 30.
Nah, pulsa sinar X ini semakin dia besar, hasil tangkapan citranya juga semakin banyak, dan dosis radiasi yang dihasilkan juga semakin cepat untuk naik ke atas. Beda dengan menggunakan puls yang 15. Menghasilkan gambar yang lebih sedikit dengan kenaikan nilai dosis radiasi yang juga sedikit dibanding yang 30. Makanya penggunaan puls ini sebisa mungkin pada saat pemeriksaan menggunakan yang paling rendah. Bila tidak bisa dilakukan, mengambil puls yang bisa menginterpretasikan hasil gambaran sesuai dengan kebutuhan dokter. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, hindari penyinaran pada daerah kulit yang sama pada proyeksi yang berbeda. Nah, ini kita lihat dua gambar ini. Ini yang pertama itu dia mengenai kulit yang sama. Itu kan. Nah, yang satu lagi tidak mengenakan kulit yang sama. Itu. Jadi kita menghindari penyinaran pada kulit yang sama pada proyeksi yang berbeda. Tetapi jika tidak memungkinkan, sebisa mungkin kita menggunakan waktu yang singkat pada saat menggunakan radiasi agar tidak terjadi efek-efek yang tidak diinginkan. Selanjutnya, pada pasien yang lebih gemuk akan memicu kenaikan dosis permukaan. Nah, ini sudah pasti terjadi karena jika pasiennya gemuk, dia akan menaikkan dosis pada permukaan dan faktor eksposi juga ikut naik apabila dia menggunakan automatic exposure. Nah, lalu misalkan dia kurus, dia tidak akan ikut naik karena dia memiliki badan yang lebih kurus dan dosis permukaan tidak terlalu tinggi. Lalu yang selanjutnya pada proyeksi oblik atau lateral juga akan meningkatkan dosis permukaan. Nah, ini yang vertikal, dia akan tetap dosisnya dengan faktor yang tetap. Jika dia disudutkan, dia akan menembus bidang yang lebih dalam dan faktor eksposi akan meningkat dan meningkatkan dosis permukaan. Nah, jika dia di posisi lateral, dia akan lebih besar faktor eksposinya dan akan meningkatkan dosis pada permukaan. Jadi sebisa mungkin kita menghindari posisi pada proyeksi oblik atau lateral karena ini akan mengakibatkan kenaikan faktor eksposi dan meningkatkan dosis pada permukaan pasien. Oke, kita lanjut. Hindari field of view yang besar. Nah, ini ada contoh field of view. Ukuran 12, 9, 6, 4,5. Nah, pada penguatan lapangan pandang atau field of view ini, dia akan menaikkan faktor eksposi yang cukup signifikan dan akan menaikkan dosis kulit karena dia melakukan pembesaran dari citra tersebut. Ini sangat dihindari untuk pemeriksaan yang sangat kecil seperti pemeriksaan pada pembuluh darah. Makanya kita pada saat pemeriksaan pembuluh darah lebih baik kita mendekatkan sedekat mungkin organ yang kita tuju kepada image reseptor citra.
Oke, dan jangan lupa kita meminimalkan jumlah dan rekaman pada sinar berjalan. Lalu simpan gambar setelah dilakukan penyinaran. Setelah kita mendapatkan citra yang dihasilkan, kita menyimpan gambar tersebut dan kita buat patokan untuk tindakan selanjutnya yang ingin dilakukan. Jadi, kita tidak mengambil 2 kali untuk tindakan yang sama. Itu sangat meningkatkan dosis radiasi pada pasien. Jadi, sebisa mungkin setelah kita mendapatkan gambar citranya, kita simpan, lalu kita buat baseline-nya di situ atau patokannya sebelum dokter melakukan tindakan selanjutnya. Seperti itu. Dan jangan lupa pada saat pemeriksaan itu kita melakukan atur kolimasi sesuai dengan organ yang kita tuju. Nah, ini misalkan dia di lumbal, kita hanya membuat konsentrasi kolimasinya pada organ yang dituju. Misalnya di lumbar 5, ya kita hanya membatasi kolimasi sebesar lumbar 5. Seperti itu ya, kurang lebih contohnya. Oke, proteksi radiasi pada staf. Yang pertama itu kita menggunakan apron. Itu sudah pasti. Lalu kita menggunakan kacamata. Lalu kita menggunakan pelindung tiroid. Itu untuk staf ya. Kalau untuk dokter mungkin tambahannya TLD ring ya, karena dokter itu yang mengerjakan tindakan intervensi. Nah, untuk staf kita meminimalkan waktu ya, waktu pemeriksaan secepat mungkin. Lalu kita mengatur jarak terhadap sumber radiasi dan kita menggunakan perisai tambahan. Bisa perisai gantung atau perisai bawah ya, perisai gonad dan perisai meja. Nah, ini yang layar gantung tadi yang saya maksudkan. Lalu perisai lateral dan tirai meja. Nah, untuk staf, kita memastikan tangan berada di luar berkas primer, kecuali tindakan tidak dapat dihindarkan. Nah, ini salah satu contoh yang dilarang pada saat pemeriksaan di fluoroskopi. Ini sangat dilarang, karena ini akan menaikkan faktor eksposi yang didapatkan. Nah, selanjutnya pada staf itu, kita berdiri di posisi di mana reseptor citra itu ada. Misalkan di sini reseptor citranya, dan ini reseptor citranya. Nah, kita tidak boleh berdiri di dekat tabung sinar X, ya, karena ini akan mendapatkan dosis radiasi yang lebih tinggi dibanding dengan dekat reseptor citra. Nah, lalu kita memposisikan tabung sinar X tetap berada di bawah sini ya, di bawah meja pemeriksaan. Jadi kita mempertahankan reseptor citra berada di atas, karena untuk menghindari dosis radiasi yang berlebih yang diterima oleh petugas. Nah, ini tidak dianjurkan bila kita berada di dekat tabung sinar X dan reseptor citra di sini. Selanjutnya, gunakan dosimetri perorangan. Nah, ini ada TLD ring di sini, sumber dari bawah. Kita menggunakan tabel meja, kita menggunakan apron, kita menggunakan TLD yang berada di balik apron. Lalu kita menggunakan pelindung tiroid dan kacamata. Lalu kita menggunakan tabir gantung di sini untuk melindungi kita dari paparan radiasi yang berlebih. Dan ini overdoses yang bisa kita lakukan sebagai fisika medis di ruang fluoroskopi. Yang pertama ada nomor CM atau nomor rekam medis pasien, nama pasien,
jenis kelamin, umur, berat badan berapa, fluoro time-nya berapa, laju frame rate-nya berapa, jumlah frame-nya berapa, dose area produknya berapa atau DAP, laju kerma udara berapa, kerma total berapa, dan kateter masuk via apa. Ini yang kita masukkan sebagai data kita sebagai fisikal medis. Perhatian, lakukan pengujian QA/QC pada peralatan fluoroskopi untuk meningkatkan keselamatan dan kinerja yang stabil. Lalu kita melakukan rekaman dosis pada staf ya. Lalu kita membuat logbook pemeriksaan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata, mohon maafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.